Selamat pagi, perkenalkan nama saya Magdalena Ariadna Sinaga dari kelas 9A SMP PPSB. Pada saat ini saya akan melakukan praktikum bedah ikan gabus. Di praktikum ini saya akan membahas mengenai morfologi dan anatomi ikan gabus. Yang pertama, morfologi ikan gabus. Jadi seperti dilihat, tubuh ikan gabus ini memanjang, lalu memiliki corak atau motif tubuh seperti ular dan agak licin kalau diraba. Nah, ini bentuk ikan gabus ini termasuk ke dalam bentuk aumuliform, yaitu bentuk seperti ular. Nah, struktur kepala ikan gabus ini juga bersisik-sisik besar gitu ya, dibandingkan dengan di bagian tubuhnya, di bagian badannya, sisik-sisik di kepala ini lebih besar dan lebih keras, jadinya juga dilihat struktur kepalanya ini benar-benar mirip ular. Makanya kalau di bahasa Inggrisnya itu snakehead, ikan gabus. Kemudian sirip-sirip di ikan gabus, ada sirip ekor untuk bergerak, kemudian ada sirip punggung, sirip dada, sirip perut. Nih ada sepasang sirip perut di sini dan juga sirip anus. Nah, kalau berdasarkan sirip perut terhadap sirip dadanya, ikan gabus ini termasuk ke dalam jenis ikan yang memiliki tipe torasik, yaitu sirip dadanya dengan sirip perutnya itu hampir sejajar. Kalau ditarik dari sini hampir sejajar, jadi masuk ke jenis torasik. Kemudian ini warna tubuh ikan gabus di bagian atas itu berwarna hitam, kemudian di bagian tubuhnya, di bagian sini tubuh itu berwarna hitam kecoklatan, dan di bagian perut itu berwarna putih. Nah, pigmen yang dimiliki oleh ikan gabus ini untuk bagian yang berwarna hitam dan coklat itu pigmen melanin, untuk bagian yang berwarna putih itu memiliki pigmen pterin. Kemudian untuk struktur yang di kepalanya ikan gabus itu kan ada beberapa jenis tulang tambahan yang dimiliki ikan. Untuk yang penutup insang ini namanya tulang operculum, dan ikan gabus juga memiliki struktur tulang lagi di bawahnya operculum ini, di bagian sini nih. Kalau misalnya nanti teman-teman praktikum pasti kelihatan di bagian sini itu ada lingkar lagi, itu namanya tulang preoperculum. Itu tulang tambahannya. Kemudian untuk struktur dalamnya ada insang, kemudian ada labirin. Fungsinya labirin tadi untuk mengambil oksigen langsung dari udara. Jadi ikan gabus ini kalau misalnya dia hidup di darat atau misalnya diambil gitu, itu masih bisa bertahan hidup beberapa saat karena dia memiliki organ labirin itu juga. Kemudian untuk struktur giginya, dia ada dua tipe, ada yang bentuknya seperti taring, dinamakan kanin, dan ada juga yang bentuknya kecil-kecil gini, kecil-kecil tajam, itu namanya filiform. Jadi ada dua tipe gigi ikan gabus, ada yang berbentuk kanin, ada yang bertipe filiform. Dan untuk bentuk mulutnya, karena terletak di ujung kepalanya, ujung kepala ikan gabus, tipe mulut ini dinamakan tipe mulut terminal. Ya, untuk mata ikan gabus nih kalau dilihat, diperhatikan, dia tidak memiliki kelopak mata dan strukturnya sedikit mirip dengan ikan-ikan lain. Nah, ya, sama bentuk sisiknya ini sebenarnya harus diperhatikan menggunakan mikroskop, tapi kalau diperhatikan baik-baik nanti kita bisa melihat tipenya itu adalah tipe sisik cycloid, di mana ada putaran-putaran gitu, mirip sidik jari. Itu tipe sisik ikan gabus. Kita akan mulai membedah ikan gabus untuk mengetahui struktur anatomi ikan gabus. Kemudian bisa diperhatikan di sisi kanan dan kiri, di sisi tubuhnya ikan gabus ini terdapat garis yang bisa dilihat dengan jelas yang bernama linea lateralis. Nah, linea lateralis ini bisa digunakan atau berfungsi untuk mengetahui tegangan air. Oke, untuk mempermudah pembedahan ikan gabus, bisa kita lap dahulu tubuh ikan gabus karena biasanya masih ada kotoran dan juga lendir.
Oke, setelah tubuh ikan gabus kita bersihkan, kemudian kita letakkan seperti ini. Ikan gabus perutnya menghadap ke atas, lalu kita tempelkan atau kita kunci gitu dengan jarum pentul. Di bagian upper column-nya bisa kita tekan supaya kita bisa membedah dengan lebih mudah karena tidak bergerak-gerak gitu, tidak goyah. Oke, setelah dikunci, kita akan memulai proses pembedahannya. Kita akan membedah. Oke.
Oke, setelah kita membedah atau membuka tubuhnya ikan gabus ini, kita bisa memperhatikan anatomi organ dalam ikan gabus. Yang pertama, ini jantung ikan gabus. Ini untuk mendapatkan organ jantung ini kita harus membedah pelan-pelan karena dia ada sekat yang memisahkan organ jantung ini dengan organ dalam yang lain, dan itu cukup keras. Jadi harus menggunting pelan-pelan agar bisa mendapat jantungnya ini. Kemudian di bagian sini ini cukup besar, bisa terlihat ada hati. Kemudian di dekatnya hati, ini kan hati sampai ke sini ya. Di dekatnya hati nih kelihatan warna hitam, ada kantung empedu. Oke, selanjutnya setelah kita bedah, kita akan mengamati struktur anatomi organ bagian dalam ikan gabus. Yang pertama di sini ada jantung. Untuk mendapatkan jantung ini cukup sulit ya, karena ada sekat pemisah antara organ jantung dengan organ dalam lainnya yang cukup keras. Jadi kita harus memotong dengan perlahan-lahan dan hati-hati supaya tidak merusak struktur organnya. Kemudian di sini ada hati dan juga empedu. Kantong empedunya ada di sini, bisa dilihat berwarna kehitaman. Kemudian di sini hati. Nah, fungsinya hati dan empedu ini, untuk hati ya untuk menetralisir racun, kemudian untuk membantu pencernaan lemak karena tadi menghasilkan cairan empedu yang akan disimpan di kantong empedu ini. Nah, kantong empedu ini selain untuk membantu mencerna lemak, juga untuk memberikan warna pada feses dan urinnya ikan. Kemudian di sini, bagian sini ada lambung nih, yang besar dan memanjang ini. Lumayan besar ya dan memanjang. Ini adalah lambungnya ikan, tempat untuk menyimpan makanan sementara sebelum menuju ke usus, dan juga untuk menghasilkan enzim-enzim yang membantu pencernaan. Kemudian setelah lanjut lambung, ini mungkin tidak terlalu kelihatan karena tertutup jaringan ikat, tapi ini nanti akan menyambung ke bagian ususnya. Nih, di sini ada usus, dia bentuknya agak memanjang ke atas bawah gitu ya. Nah, kemudian usus ini nanti akan terus salurannya terus nyambung sampai nanti akan keluar di bagian anus tadi yang sudah nggak terlalu kelihatan ya karena tadi udah dipotong di bagian situnya. Nah, kemudian di sini juga ada pankreas. Ini pankreasnya, ini bagian sini nih. Nah, ini dia. Pankreasnya ini di bawahnya lambung sedikit nih. Nah, pankreas ini untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan juga. Nah, untuk pankreas ini pada ikan berbentuk memanjang begini. Dia bentuknya mirip seperti usus, tapi dia bisa dilihat di ujungnya ini dia tidak menyambung ke saluran lain, tapi buntu di sini ujungnya. Sementara kalau usus kan tadi nyambung terus salurannya sampai keluar dari anus. Kemudian di sini ada jaringan ikat ya yang membentuk gelembung renang ya di sini. Nah, bisa dilihat nih gelembung renang yang terbuat dari modifikasi jaringan ikat. Lalu kalau kita geser sedikit, ini bisa kelihatan ginjalnya ikan nih di bagian sini yang berwarna kehitaman. Ada dua, satu yang di sini sebelah kanan, kemudian satu yang di sini sebelah kirinya. Dia berwarna kehitaman, agak di bawahnya jaringan ikat. Kemudian di sini yang berwarna agak kemerah mudaan, ini ada limpanya untuk menghasilkan sel-sel darah. Oke, tadi. Oh ya, terus di sini juga ada yang berwarna keputihan seperti ini. Ini gonad jantannya pada ikan ini. Jadi ikan ini jenis kelaminnya jantan karena gonadnya kecil. Kalau betina dia biasanya lebih besar. Kemudian untuk bagian struktur anatomi yang di bagian kepalanya, ini ada insang. Insang untuk mengambil oksigen dari dalam air dan juga untuk menyaring kotoran. Kemudian di sini ada rongga-rongga yang bentuknya agak cukup rumit ya. Itu namanya labirin, dan itu tadi fungsinya untuk mengambil oksigen langsung dari udara. Nah, ini kalau kita perhatikan ususnya ini sebenarnya cenderung pendek ya dia, karena dia kayaknya hanya dari sini bolak-baliknya hanya sedikit. Kalau misalnya seperti ini bentuk ususnya hanya pendek begini, itu dia menandakan kalau ikan ini adalah ikan karnivora karena ususnya pendek.
Untuk ikan herbivora biasanya ususnya itu lebih panjang, jadi lebih panjang ke sini dan juga dia lebih banyak lipatan-lipatan ususnya. Oke, begitu. Dan tadi ya, karena struktur giginya juga ada gigi taringnya ke gigi kanin tadi di morfologi tadi, itu juga menandakan kalau ikan ini jenis karnivora. Oke, mungkin sekian saja untuk struktur, anatomi, dan juga morfologi ikan gabus. Terima kasih atas perhatiannya.